Jadinya kalau cewek-cewek cantik juga membahas soal nasab, ini pasti akan membuat Rizik Syihab serba tanggung, mau marah. Perempuan tidak marah, nasabnya dirungkat bahkan dibongkar asal usul daripada mereka semua ini, bahwa mereka ini adalah merupakan keturunan Yahudi yang datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda. Ini cukup luar biasa dan membuat Rizik Syihab CS pasti akan tersengat dengan kata-kata dari gadis-gadis cantik ini. Coba kita simak bagaimana tokokan daripada gadis-gadis cantik ini terkait dengan Kelambak Lawi. Palsu atau tidak, apa sih salahnya untuk mencintai? Kalau palsu ya masalah, karena salah mencintai. Ini ya saya jelasin. Masalahnya para Habib itu mengaku ahlul bait, anak cucunya Nabi. Sedangkan kata Pak Haji Kiai Imad, nasabnya tidak tersambung, terputus, orang Yahudi. Yang lebih parahnya lagi, para Habib itu kalau berceramah merendahkan Allah, merendahkan Nabi kita, merendahkan kiblatullah. Masa sih? Marrobuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau ngaku ngomongnya umat Islam, agamanya Islam, kok merendahkan Allah? Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada tandingannya. Terus kalau ngaku ahlul bait, anak cucunya Nabi, kok kalau berceramah merendahkan Nabi? Jadi yang ditakutkan umat Islam yaitu masa depan anak-anaknya nanti. Kalau terus-terusan diceramai cerita khurafat, didoktrin, takutnya anak-anaknya pada tersesat nantinya. Oke, salam waras. Guru kami hanya mengajarkan untuk mencintai, bukan membenci. Berarti kalau kamu ada yang menghina, ada yang menghujat, ada yang mencaci maki, ada yang merendahkan, terus menekan kamu, memeras kamu, merugikan kamu nggak apa-apa, tetap mencintai. Yang penting kamu jadi pengikutnya Habib gitu. Walaupun kamu dijadikan jongos ya, disuruh menyembah kakinya, terus lama-lama diinjak di kepalanya ya, karena orang seperti itu ya dihargai, makin lama makin menjadi-jadi, dicintai malah menginjak-injak harga diri. Justru ya, saran saya, kalau kamu mencintai junjungan kamu, kamu harus bisa mengingatkan ya, mengingatkan perbuatannya yang salah itu. Oke? Bukan minta santri Habib, justru banyak Habib yang mondok di sana sampai saat ini. Ini ya saya jelasin lagi ya. Saya sebenarnya ya, saya menjelaskan itu bosen ya, karena jawabannya ngawur ya. Coba dengerin dulu, saya mensetik videonya si Inyong ya, tidak bilang Habib minta santri, tapi sekarang saya diingetin ya. Ingat omongannya Pak Kiai Hudori bahwa Habib itu bukan saja pinjam uang, tapi pinjam motor, tidak dikembaliin malah digadein, pinjam mobil, tidak dikembaliin malah digadein, terus jual-jual barang murahan tapi dijual dengan harga fantastik, cukup mahal ya. Terus
minta santrinya Pak Kiai Hudori yang cantik jelita ya, diminta dinikahin ya sama Habib itu. Tapi pas sudah dinikahin, lama kelamaan sudah punya anak, dikelantarkan sama Habib itu ya. Jadi saya itu ya menjelaskan ya, di situ cuma ingin menjelaskan ya sama si Inyong sama kalian ya. Iya Inyong, kamu memblokir TikTok saya ya, jadi saya tidak bisa mensetik video si Inyong. Gak apa-apa ya si Inyong, gantian ya, kamu ya yang mensetik video saya ya, oke? Ini ya, si Inyong itu bilang katanya Pak Kiai Hudori itu ya nggak tahu terima kasih ya, nggak tahu balas budi ya. Dulunya waktu masih merintis, masih di bawah siapa yang membantu Habib katanya mencarikan santri-santri. Sekarang Pak Kiai Hudori ya berkoalisi ya sama Kiai Fuad Abbas ya kalau nggak salah, mengkhianati. Apanya yang dikhianati ya, saya pengen tahu maksudnya apanya yang dikhianati. Karena cuma Kiai Hudori sadar, kamu bilang Kiai Hudori mengkhianati. Ini ya Inyong, misalnya ya kamu mencintai seseorang yang salah, terus kamu meninggalkannya, itu mengkhianati? Enggak lah, menyelamatkan diri namanya ya, gitu. Enggak mengkhianati. Apanya yang dikhianati ya? Seharusnya kamu itu merasa senang ya. Kiai Hudori sudah sadar, alhamdulillah Kiai Hudori sudah sadar. Jangan malah dibilang mengkhianati. Oh iya, kamu itu kalau Kiai Hudori selalu jadi mukhibin terberat, kamu merasa senang ya karena Kiai Hudori selalu apa? Diperas ya, ditakut-takutin ya supaya selalu ngasih ya, walaupun dia nggak punya katanya ya, waktu beli apa tuh ya barang apa nggak punya duit katanya sampai hutang-hutang. Itu nggak menyengsarakan orang. Saya tanya sama kamu, itu menyengsarakan orang nggak ya? Menyengsarakan orang nggak punya ya, nggak punya duit ya, maksudnya uang, nggak punya uang cuma segitu ya, sampai hutang-hutang gitu. Ini ya kalau posisinya dibalik ya, Kiai kamu menjadi Kiai Hudori ya, yang setiap saat ya selalu minta ini ya, pinjam ini, menjual ini, sementara kan belum tentu orang itu rezekinya selalu banyak gitu ya. Pasti ada surutnya rezeki itu ya, pasti ada nggak punya uangnya ya, nggak terus-terusan punya uang terus, enggak. Itu Inyong maksud saya tuh ya. Kata kamu itu sesama Islam harus saling mengasihi, nggak boleh mengadu domba, nggak boleh menghujat ya. Tidak ada yang menghujat di sini ya, nggak ada yang membenci. Kalau kamu sayang sesama Islam ya, kalau Pak Kiai Hudori sadar ya, kamu itu seharusnya merasa senang ya, karena sesama Islam. Karena tidak ada ya ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta ya. Nabi kita mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah gitu. Kok kamu ada orang sadar, malah kamu kayak orang kebakaran jenggot, kayak cacing kepanasan si Inyong. Gimana si Inyong? Langgarin live sayang sama Allah. Tabat ya babil Habib. Guys, ini anak cucunya Nabi, bukan si guys lewat di beranda saya. Kok baca Al-Qur'annya salah? Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kan salah juga anak cucunya Nabi ya, pasti mendapatkan syafaat karena punya syafaat, punya kunci surga. Nenek moyangnya juga misalnya sumpek katanya, di rumahnya sumpek, lagi sumpek katanya, jalan-jalan ke surga. Nanti kalau sudah nggak sumpek, keluar lagi dari surga. Emangnya surga itu
punya nenek moyangnya Ba'alawi ya. Emangnya Ba'alawi itu yang punya kunci surga ya? Ini ya dek, kamu bacaannya baru ayat pertama sudah salah ya, belum sampai ayat terakhir ya. Bukan ba ya, dal kecil ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narong zatal habi wa mar'atuh hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Kalau nggak salah ini ya, menceritakan peristiwa Abu Lahab, bukan Abu Jahal deh. Abu Lahab ya, yang artinya ya, kalau nggak salah ya, astagfirullahaladzim, kalau nggak salah yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia ya. Ini ya dek, ini sebenarnya ya apa, pelajaran anak TK ya. Anak TK ini sudah hafal semua surat Al-Ahzab ya. Masa sih kalah sama anak TK? Saran saya kamu belajar ya sama anak pribumi ya, anak kecil yang dari pribumi itu yang ikutan kontes Indosiar ya, sudah hafal Al-Quran sama tafsirnya ya. Biar kamu kalau speak up, kalau upload video membaca Al-Quran, biar bacaannya bagus ya, enak didengarnya ya, gitu ya. Nanti kalau kamu bacaannya salah ya, bukan kamu aja yang malu ya, bapak kamu juga pasti malu, karena bapak kamu kan sudah berkoar-koar anak cucunya Nabi ya, nanti malu. Oke guys. Akan saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu, ini balasan kamu. Inyong, kenapa sih kamu tuh sensitif banget kalau ada orang yang menjelaskan tentang Habib? Bapak Kiai Hudori itu cuma mau menjelaskan yang sebenarnya, bahwa setelah Bapak Kiai Hudori pelajari tentang kitab-kitab Ba'alwi, isinya banyak keanehan, kisah-kisah kurofat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Jadi Bapak Kiai Hudori itu mau ngasih tahu kepada orang-orang, kepada jamaahnya, supaya jangan sampai tersesat gitu Inyong. Kalau kamu pintar, pikiran kamu sadar, kamu harus menerima kebenaran, jangan malah menolak kebenaran. Kalau tentang soal anak Habib, anak saudara Habib, anak tetangga Habib yang dimasukkan ke pondok pesantrennya Bapak Kiai Hudori, itu bukan jasa ya Inyong, itu saling membutuhkan ya. Karena anak-anak itu butuh dididik, butuh ilmu agama, butuh pendidikan supaya pintar ya. Bapak Kiai Hudori butuh santri, anak-anak itu butuh pendidikan. Jadi saling membutuhkan Inyong, bukan jasa ya. Yang harus kamu kritik itu yang tidak wajar. Sudah anaknya dititipkan, malah diminta-minta uang ya, diminta-mintain uang. Itu yang harus kamu kritik ya.
minta uang, pinjam motor, nggak dikembaliin, digadein. Pinjam mobil, nggak dikembaliin, digadein. Menjual barang-barang yang harganya cukup fantastik, mahal. Itu yang harus kamu kritik ya, karena itu termasuk membohongi orang dan menipu orang, Inyong. Iman menjanjikan kewalian, Habib menjanjikan syafaat, Habib menjanjikan kambing surga. Bohong, itu doktrin saja supaya pribumi terpedaya. Bohong, jangan dipercaya, itu hanyalah tipu dayanya. Habib sering ujar kebencian, Habib provokator kegaduhan. Pasti dalam ceramahnya bukan agama yang dibahasnya. Pasti dalam ceramahnya selalu menyanjung nenek moyangnya. istrinya 3 tak cukup. Oke, saya lanjutkan syairnya ya, Inyong. Mau istri 3 ya boleh saja, karena agama pun tidak melarangnya. Yang penting bisa mencukupinya, yang penting bisa membagi waktunya. Yang tidak boleh menggauli istri orang, karena itu melanggar hukum. Zina mukson namanya, seperti hewan tidak bermoral. Kimat stres apapun komenmu. Oke, saya lanjutkan lagunya biar tambah seru ya guys. Gara-gara kitab sejaman, nasabah alwi sempoyongan. Hobi ngaku cucunya Nabi, Hapyo grupnya tak terbukti. Gara-gara kitab sejaman, nasabah alwi sempoyongan. Hobi ngaku cucunya Nabi, Hapyo grupnya tak terbukti. Blah. Assalamualaikum. Halo Hawa 2255. Jangan mengaku Islam kalau membenci keturunannya Nabi. Emangnya Utsman bin Yahya keturunannya Nabi? Ngotot banget sih pengen jadi keturunan Nabi. Ini ya, kamu emang gak pernah mendengarkan ceramahnya Pak Haji Kiai Jainuddin MZ, bahwa semenjak kedatangan kaum Ba'alawi ke Indonesia, Utsman bin Yahya dengan fatwa-fatwanya menghasut para pribumi, para ulama-ulama supaya percaya. Setelah dipercaya malah melaporkan ke Belanda, mengadu domba sehingga banyak korban yang dibunuh ya.
Terus ada lagi kaum Mbak Alawi lagi, Muso Aidit mendirikan partai PKI, sehingga dalam satu malam banyak jenderal yang dibunuh, dimasukin ke dalam sumur. Itu mas sejarah Indonesia ya. Itu apa sih, masa sih ya orang mengadu domba, orang kejam, orang suka memfitnah, mau mengaku cucunya Nabi, apa nggak malu? Apa sudah hilang urat malunya? Itu. Terus ada yang komen lagi, katanya yang pendatang itu, yang nebeng itu bukan orang bukan kaum Mbak Alawi aja, orang Cina juga banyak yang di Indonesia. Ya emang banyak orang Cina ya yang di Indonesia ya, tapi kenapa katanya yang yang dimusuhi, yang dibenci sesama Islam katanya? Gak ada ya, gak ada yang membenci sesama Islam ya sini. Lagian ya, walaupun dia orang Cina, beda agama, tapi masih ada yang bisa dipetik ya dari ilmu bisnisnya ya. Dia jujur ya, orang Cina tuh kalau berbisnis jujur, kerja keras ya, komitmen, menghargai waktu adalah uang. Makanya banyak yang sukses itu ya, bisa orang Indonesia itu bisa mencontoh ya, mencontoh ilmu bisnisnya itu ya, walaupun beda agama. Tapi kalau dari gerombolan kamu, apa yang bisa dipetik? Koar-koar ngaku berjasa padahal nggak ada jasanya ya, koar-koar gawir ya, terus menjual apa sih, menjual obat-obatan itu ya, minyak nyong-nyong, sambil membohongi orang, menipu orang ya, walaupun nggak semuanya ya, tapi pengalaman hidup keluarga saya ya kayak gitu ya, dipinjam sepedanya nggak dikembaliin ya, terus bapak kiai itu katanya dipinjam motornya nggak dikembaliin, malah digadein ya. Terus pinjam uang ya, pinjam uang, pas ditagih katanya udahlah Ji, buat Nabi Muhammad aja. Dulunya juga Nabi Muhammad juga nggak pernah tuh meminta bayaran ya, walaupun berperang tuh. Udah kamu hitung-hitung berbalas budi sama anak cucunya gitu ya, semuanya ndawir ya. Terus lagian ya gini ya, nggak ada yang membenci, yang berkoar-koar dulu itu Habib Rizik ya. Siapa yang mengaku-ngaku menjadi Habib, siapa yang mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, saya minta verifikasi nasabnya dengan benar, harus berargumentasi dengan ilmu nasab, ilmu sejarah, dengan tes DNA, dengan data, buktikan gitu. Jadi yang bilang itu, yang berkoar-koar itu gerombolan kamu dulu, Habib Rizik dulu ya. Sekarang ya menyuruh orang suruh tes DNA ya. Siapa yang kamu suruh tes DNA? Ya orang pribumi, nggak ada yang mengaku-ngaku cucunya Nabi. Yang mengaku-ngaku cucunya Nabi kan cuman gerombolannya Habib Rizik ya. Ya yang harus tes DNA ya dia yang mengaku-ngaku cucunya Nabi ya. Iya nggak sih? Ya. Terus apalagi itu si siapa tuh? Bahar itu ya. Sampai ngerok suaranya ya. Di tubuh saya ini ada darah Nabi. Allah Rabbi, walaupun iya betul cucunya Nabi, tapi nggak segitunya lah ya, sampai ngerok, Masya Allah ya. Pas itu suruh tes DNA katanya haram.
Pas ditantang sama Pak Haji Kiai Imad katanya haram. Sana Kiai Imad aja yang tes DNA. Kalau ada yang tes DNA, kamu tes DNA. Apa sih? Apa ya? Halu atau nyaprak ini? Kan orang pribumi kan nggak ada yang mengaku-ngaku jadi cucunya Nabi, ya. Yang mengaku-ngaku jadi cucunya Nabi itu ya gerombolannya kamu. Ya kamu yang harus tes DNA, ya. Kalau orang pribumi tes DNA buat apa? Orang pribumi nggak menjual nama cucu Nabi.